Bagaimana orang Indonesia bisa berlayar sampai Madagaskar? Para penjelajah bahari Nusantara berlayar hingga Madagaskar. Para tokoh bangsa pun sempat membayangkan Republik Indonesia terbentang sampai ke Kepulauan Madagaskar. Orang Indonesia adalah nenek moyang penduduk Madagaskar. Demikian adalah penelitian yang dimuat dalam jurnal Proceedings of the Royal Society B pada tanggal 21 Maret 2012. Ahli biologi molekuler Universitas Messi, negara Selandia Baru, Murray Koch, memimpin penelitian untuk menganalisa DNA mitokondria yang diturunkan lewat ibu dari 2.745 orang Indonesia yang berasal dari 12 kepulauan dengan 266 orang dari 3 etnis Madagaskar, yaitu Mikea, Vezo, dan Andriana Merina. Menurut dari hasil penelitian Koch tersebut, dikutip dari The Australian, hasil riset tersebut menyimpulkan bahwa sekitar 30 perempuan Indonesia adalah menjadi pendiri dari koloni Madagaskar di 1200 tahun silam. Mereka disertai beberapa lelaki yang jumlahnya lebih sedikit dari orang perempuan tadi. Penelitian DNA ini memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya. Secara arkeologis, dibuktikan dengan temuan perahu bercadik ganda, peralatan besi, alat musik, xylophone atau gambang, dan makanan tropis seperti tanaman ubi jalar, pisang, dan talas yang mirip sekali dengan makanan khas Indonesia. Dari sisi linguistik atau bahasa, kebanyakan leksikon penduduk Madagaskar berasal dari bahasa Manyan yang digunakan di daerah lembah Sungai Barito di Tenggara Pulau Kalimantan dengan beberapa tambahan dari bahasa Jawa, Melayu, atau Sanskerta. Menurut dari Robert Dick Reed dalam Penjelajah Bahari, kemiripan ini kali pertama ditemukan misionaris cum linguis Norwegia Otto Dahal pada tahun 1929 setelah meneliti Kamus Manyan karya C. Den Hormer 1889 dan karya Sidney H. Ray pada tahun 1913. Bukti leluhur Austronesia tertua di Taiwan dan Cina Selatan. Dahal sendiri menyebut kemiripan itu tak memecahkan semua misteri bahasa Malagasy sebab terdapat beberapa usul Malgache yang mengarah ke Celebes atau Sulawesi. Sebab terdapat beberapa unsur dalam Malgache yang mengarah ke Celebes Sulawesi, terutama suku Bajo dan Bugis yang dikenal dari dulu sebagai pelaut yang cukup ulung. Nenek moyang dari suku-suku inilah yang kemungkinan besar adalah para pelaut Indonesia yang telah berhasil menjelajah lautan hingga ke benua Afrika, tulis Rick Dick Reed ya. Bahkan tidak hanya ketiga suku tersebut. Menurut Estasrip dalam pasang surut kerajaan Merina, mereka kemungkinan campuran dari ras Sumatera, Jawa, Madura, Sulawesi atau orang-orang Indonesia Timur. Di sana mereka berbaur membangun kebudayaan Malagasy. Para pendatang itu kemudian dominan di Madagaskar karena penduduk aslinya sangat sedikit. Di kemudian hari barulah datang pendatang baru dari Arab, Pakistan, India, dan orang-orang Prancis yang membawa buru-buru Afrika. Jadilah Madagaskar sebuah negeri yang multiras hingga saat ini. Senada dengan pendapat dari Tastrip, yaitu ahli sejarah Afrika, Raymond Kemp, dalam Early Kingdom in Madagascar pada tahun 1500 hingga tahun 1700, menyimpulkan pasti telah terjadi pergerakan manusia dalam jumlah yang besar yang datang secara sukarela dan bertahap dari Indonesia pada abad-abad permulaan milenium pertama. Sebuah pergerakan yang dalam istilah Malagasy kuno disebut Lakato atau pelaut sejati karena mereka tidak berasal dari satu etnis tertentu. Jadi orang-orang Madagaskar saat ini terbentuk dari berbagai suku yang datang dari kepulauan Indonesia atau Nusantara. Manusia Indonesia adalah campuran beragam genetika. Menurut Dennis Lombard dalam Nusa Jawa, intelektual yang pernah membahas tentang hubungan Nusantara dengan Madagaskar adalah Muhammad Nazif yang menulis disertasi tentang Del Val van Hendrik Merina pada tahun 1928 di Sekolah Tinggi Hukum Batavia atau Jakarta.
Adanya hubungan Indonesia dengan Madagaskar kemudian digunakan sebagai politik kesatuan oleh beberapa tokoh Indonesia sejak tahun 1920-an. Pada peresmian Lembaga Pertahanan Nasional di Istana Negara Jakarta 20 Mei 1965, Soekarno merujuk karya Nazib mengemukakan bangsa Indonesia itu adalah sebenarnya quoras interrelated dengan bangsa-bangsa yang mendiami Kepulauan Pasifik, Indochina sampai ke Madagaskar. Dalam beberapa kesempatan, Soekarno sebagai presiden pertama kerap menyebut andil Indonesia dalam terbentuknya negara Madagaskar. Dalam sambutan Kongres Indonesia Muda pertama tahun 1930, dikutip dari Ri Elson dalam The Idea of Indonesia, tokoh pergerakan Kuncoro Purbo Pranoto mengatakan, Indonesia merupakan suatu negeri dengan satu bangsa dari Madagaskar hingga Filipina dengan satu sejarah, yaitu sejarah Sriwijaya dan Majapahit. Jadi tokoh-tokoh kita atau tokoh-tokoh bangsa kita di masa lalu sudah memimpikan Indonesia terbentang dari Madagaskar hingga Filipina. Ini adalah bab terakhir dari video ini. Indonesia adalah penutur Austronesia terbesar. Nah, bahasa Austronesia adalah bahasa yang dituturkan oleh negara-negara Pasifik dan negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia, Filipina, bahkan Kepulauan Pasifik. Hubungan antara Indonesia dan Madagaskar lebih terang dilihat dari bahasa ya. Tulisan dari Lombard senang mencari persamaan antara bahasa-bahasa di Indonesia dengan bahasa Malagasy. Yamin menyontohkan kerajaan Indonesia di Madagaskar yang dijadikan museum namanya Rua, perkataan Indonesianya ruang atau balariung. Contoh lain yang memiliki kemiripan dengan Indonesia adalah 2, 3, 4, dan 5 dalam bahasa Malagasy disebut Rua, Telu, Evat, dan Limi. Ini mirip ucapan bahasa Indonesia, Jawa, Sunda, dan Bali. Marco Polo lah yang menamai Madagaskar pada akhir abad ke-13. Dia menuliskannya Magaskar. Dia sendiri tak mengunjungi pulau itu. Gambaran pulau itu dia peroleh dari para pedagang Arab. Karena itu menurut Dick Read, dia keliru menyebut pulau itu subur. Banyak gajah dan singa dan makanan utama penduduknya daging unta. Hasil penelitian dari Dick Read ya. Jika melihat kesejarahan kata Bajun, istilah setempat untuk orang di atas perahu, dengan Bajo dan Manda, pulau yang dihuni oleh suku Bajun di Afrika Timur, dengan Mandar, tidaklah cukup beralasan bahwa kita berpendapat bahwa Madagaskar memiliki hubungan dengan suku-suku bangsa pelaut di Sulawesi yang terkait dengan suku Bugis, Bajo, dan Manda Madagaskar. Apapun itu, dari suku apapun yang pergi mengelana ke Madagaskar, intinya Madagaskar dibentuk oleh gabungan suku dari Indonesia yang membentuk satu negara Madagaskar. Oke, terima kasih yang bagi kalian yang sudah menyimak video ini sampai selesai, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga sehat semua bagi kalian semua yang ada di Republik Indonesia.